membahas terkait dengan kualitas pemilihan umum ditentukan seberapa bermutu produk hukum dan implementasinya oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga satu-satunya yang memiliki otoritas penyelenggaraan pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. KPU harus menjaga muruah pemilu sebagai mekanisme pergantian kekuasaan yang demokratis. Dan inilah editorial Media Indonesia hari ini, edisi Senin 28 November 2022 dengan tema Mencegah Survei Abal-abal. Dan pemirsa, editorial Media Indonesia juga dapat Anda simak di MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan juga sekitarnya. Bagi para pendengar bisa turut berpartisipasi dan juga berinteraksi dalam editorial Media Indonesia. Anda dapat menyampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Dan hari ini saya di studio sudah bersama dengan Dewan Redaksi Media Group, ada Bang Gaudensius Suhardi. Terima kasih Bang Gaudens. Ya, benar. Sudah hadir pagi hari ini. Namun sebelum itu pemirsa, kita simak sejumlah informasi yang menjadi topik hangat di headline harian Media Indonesia hari ini. Kalau Bang Gaudens kita bisa lihat di headline Media Indonesia hari ini. Yang pertama terkait dengan pencarian korban hilang hingga 1 pekan ke depan, ini dari bencana Cianjur yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Apakah ada kemungkinan jika korban hilang ini belum ditemukan sampai waktu yang ditentukan akan ada perpanjangan waktu lagi, Bang Gaudens? Ya, sesuai ketentuan tanggap darurat itu kan selama 14 hari ya. 14 hari itu berarti berakhir di 1 minggu ke depan. Ya. Tidak berarti setelah tanggap darurat itu berakhir tidak dilakukan pencarian. Pencarian tetap dilakukan, hanya tidak lagi di dalam masa tanggap darurat, kecuali tanggap daruratnya itu dinyatakan untuk diperpanjang gitu. Jadi ini sepenuhnya tergantung pemerintah daerah setempat. Tetapi yang paling penting itu selain mencari yang hilang, tentu bagaimana menyelamatkan nyawa yang masih hidup. Ya. Mereka hidup di dalam keterbatasan, banyak kekurangan. Ini yang mesti diantisipasi oleh pemerintah. Jangan sampai ada masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan itu. Baik, jadi selain mencari korban yang hilang, tentunya mereka yang selamat juga ini juga perlu mendapatkan perhatian. Apalagi kalau di Media Indonesia hari ini juga dikatakan ada penyakit yang mulai menyerang para pengungsi. Nah, ini akan seperti apa penanganannya sejauh ini? Ya, tentu saja seperti biasanya penyakit di tempat pengungsian itu karena berkumpul bersama-sama, yang paling kita khawatirkan itu penularan COVID-19. Itu yang pertama. Yang kedua itu biasanya itu ada ISPA gitu ya, dan penyakit-penyakit lainnya. Ini yang mesti dicegah, karena itu dokter, rumah sakit, puskesmas mestinya datang ke tempat pengungsian, tidak menunggu gitu. Baik, tapi kalau kita lihat kan memang selain dengan adanya pengungsi yang masih belum terjamak oleh bantuan distribusi dari bantuan dan juga logistik. Ini juga yang menjadi hal penting tentang menjaga kondisi kesehatan dan juga menjaga jarak begitu agar terhindar dari COVID-19. Ini seperti apa kira-kira penerapan di lapangan? Kalau kita lihat kan data COVID-19 saat ini juga masih tinggi, Bang Gaudens. Ya, memang di lapangan itu serba susah ya untuk menjaga jarak, karena memang harus bergotong royong untuk membantu mencari orang-orang hilang. Tidak agak susah untuk menjaga jarak. Tetapi yang paling penting itu memastikan para relawan itu tetap berada dalam kondisi prima, karena itu menjaga kebugaran tubuh itu jauh lebih penting ya. Tentu di lain itu ada tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, jangan sampai tim SAR ini juga tumbang nanti yang mencari korban yang mengabaikan stamina mereka. Nah, kita pindah ke headline yang kedua, Bang Gaudens. Ini terkait dengan stok bahan pokok aman jelang akhir tahun. Ya, menjelang akhir tahun akan seperti apa stok bahan pangan kita? Apakah sejauh ini aman dari Dewan Redaksi? Ya, ada dua hal yang aman ya. Yang pertama itu aman ketersediaan, yang kedua itu aman dari sisi harga. Sejauh ini kebutuhan pokok di sejumlah daerah, hampir semua daerah itu ketersediaannya masih cukup ya, masih cukup ketersediaannya, tidak ada kelangkaan bahan pokok, dan harganya tidak naik melonjak seperti tahun-tahun sebelumnya. Itu artinya sejauh ini pemerintah sudah melakukan antisipasi dengan baik ya. Mudah-mudahan kondisi seperti ini tetap terjaga sampai tahun baru nanti, sehingga tidak memicu inflasi. Baik.
Selain dengan harga yang mungkin masih terjaga hingga saat ini, apalagi Bang indikator yang mengatakan bahwa saat ini memang kita stok bahan pokok kita masih aman sampai dengan tahun depan? Ya, yang paling diantisipasi itu kan mestinya tidak boleh ada lagi penimbunan bahan pokok ya. Iya. Banyak sekali kejadian kelangkaan barang pokok itu akibat penimbunan. Karena itu pemerintah harus memastikan tidak ada lagi pihak-pihak yang mencari keuntungan pada saat menghadapi hari-hari raya ya. Jadi walaupun kita sudah terlepas dari jurang resesi dengan adanya ancaman ekonomi global dan juga kekurangan asupan dari ekonomi global, ini bisa tetap bahan pokok kita masih tetap aman, apalagi di tengah invasi Rusia Ukraina. Ya tidak terlalu berpengaruh karena kebutuhan pokok di sini kan tuh sandang pangan ya, sandang pangan terutama. Beras ya itu pasti terjaga, juga telur, dan yang semuanya diproduksi di dalam negeri, tidak ada yang diimpor gitu. Baik, dan itu juga bisa mengamankan stok pangan kita ya Bang Gauden sampai dengan tahun depan dan bahkan sampai tahun-tahun berikutnya ya. Betul. Baik, kita bergeser ke headline yang berikutnya ini terkait dengan Bawaslu utamakan cegah kecurangan. Ini akan seperti apa, potensi kecurangan seperti apa yang bisa terjadi di pemilu 2024 mendatang Bang Gauden? Ya, cegah kecurangan yang dimaksudkan di sini itu masih terkait dengan editorial yang akan kita bahas itu. Bagaimana lembaga-lembaga survei itu harus mematuhi peraturan KPU nomor 9 tahun 2022 yang diharuskan untuk mendaftarkan diri, itu yang pertama, harus mendaftarkan diri kepada KPU. Jangan menjadi penumpang gelap di dalam pemilu itu. Yang kedua tentu saja ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, terutama di pasal 16 ya, pasal 16 PKPU nomor 9 2022 itu antara lain itu ya wajib melaporkan sumber-sumber dana ya, jangan sampai sumber dana itu dari sumber dana asing gitu. Oke. Termasuk dengan mengawal hasil-hasil survei ini, apakah tapi dari pandangan Dewan Redaksi sejauh ini survei-survei yang bermunculan di publik sejauh ini apakah sudah cukup berimbang atau justru merugikan atau menguntungkan? Ya, survei yang ada ini kan tidak terpantau oleh KPU ya, karena belum ada aturan atau regulasi yang mengatur untuk survei-survei yang dilakukan sebelum pemilu. Itu artinya banyak sekali survei-survei yang kalau kita lihat hasilnya berbeda satu sama lain, ya tergantung siapa yang membayar gitu. Karena itu Pak Mahfud pekan lalu itu mengatakan banyak sekali lembaga survei yang bisa dibeli. Banyak sekali lembaga survei yang bisa dibeli. Lantas bagaimana dengan masyarakat nanti akan melihat kenetralan dari lembaga survei ini? Ini kan pasti juga menjadi rujukan bagi masyarakat untuk menilai calon-calon yang akan maju di tahun 2024. Ya, survei itu mestinya menjadi pelita ya bagi siapa saja yang ingin berkompetisi di dalam sebuah kontestasi. Pelita apakah dirinya itu layak atau tidak untuk berkontestasi, itu yang pertama. Yang kedua, apakah dirinya itu didukung atau tidak, itu bisa direkam oleh survei. Kalau survei itu benar dilakukan, metodologinya harus benar. Tetapi yang terjadi sekarang ini kan banyak sekali manipulasi metodologi, sehingga survei yang satu dan yang lain itu berbeda. Bahkan peringkat atas calon-calon, apakah itu calon presiden, calon kepala daerah itu kadang-kadang berbeda satu survei dan survei lainnya. Itu yang dikatakan bahwa patut diduga ada ketidakberesan di dalam lembaga survei itu sendiri. Karena itu harus diatur oleh KPU. Namun yang diatur oleh KPU itu adalah 30 hari sebelum pelaksanaan pemilu. Sesuai dengan ketentuan di PKPU nomor 9 2022. Oke, baik. Artinya ini juga menjadi salah satu perhatian penting karena lembaga survei ini juga menjadi salah satu part atau bagian yang juga turut berpartisipasi di gelaran pemilu nanti ya. Bang Gauden, nanti kita akan bahas lebih rinci lagi terkait dengan topik utama kita hari ini. Dan pemirsa, berikut kita simak editorial hari ini dengan tema mencegah survei abal-abal. Mencegah survei abal-abal.
otoritas pemilihan umum ditentukan seberapa bermutu produk hukum dan implementasinya oleh Komisi Pemilihan Umum. Sebagai lembaga satu-satunya yang memiliki otoritas penyelenggaraan pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU harus menjaga marwah pemilu sebagai mekanisme pergantian kekuasaan yang demokratis. Salah satu yang memengaruhi opini publik dalam memilih calon pemimpin bangsa, baik eksekutif ataupun legislatif, adalah kursi yang dilakukan lembaga survei. 2 tahun menjelang pemilu 2024, mereka membuat riuh ruang publik dengan memaparkan hasil survei tentang elektabilitas sejumlah figur yang dianggap layak menjadi calon presiden untuk menggantikan Presiden Joko Widodo. Mereka berlomba setiap minggu mengungkapkan hasil survei. Alhasil, publik pun bertanya-tanya dari mana mereka memperoleh pendanaan untuk survei yang notabene merogoh kocek yang cukup dalam untuk mendapatkan hasil survei yang representatif secara metodologis. KPU mengeluarkan peraturan KPU nomor 9 tahun 2022 tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota. Tujuan PKPU itu sangat bagus, yakni menyebarluaskan informasi pemilu, meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilu, serta meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu. PKPU itu salah satunya mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam bentuk survei, jajak pendapat, atau penghitungan cepat. Dalam PKPU yang baru, lembaga survei harus menyerahkan laporan dana survei setelah diperiksa akuntan publik. Ini yang membedakan dengan aturan yang lama. Selain itu, masih seperti aturan yang lama, lembaga survei atau jajak pendapat tidak boleh melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu atau peserta pemilihan. Namun, bila kita cermati penyelenggaraan survei pada pemilu-pemilu sebelumnya, tampak keberpihakan sejumlah lembaga survei terhadap calon presiden atau partai tertentu. Mereka mencoba memengaruhi persepsi, bahkan opini masyarakat terhadap calon atau partai yang menjadi penyokong dana survei mereka. KPU harus tegas terhadap lembaga survei. Bila terdapat kecurigaan atau laporan pengaduan masyarakat terhadap lembaga survei tertentu terkait pelanggaran etika survei seperti metodologi atau sumber dana yang tak jelas, maka harus segera diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Masyarakat tidak boleh dicekoki oleh lembaga survei yang memiliki kepentingan jangka pendek. PKPU jangan menjadi macan kertas. PKPU itu harus mampu mencegah survei abal-abal, survei yang bisa dibeli. Dan pemirsa, editorial Media Indonesia masih akan kembali usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia dengan tema hari ini mencegah survei abal-abal. Dan saat ini kami sudah tersambung melalui sambungan telepon bersama dengan dosen FISIP UI, ada Bapak Lili Romli untuk membahas tema kita secara lengkap pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak Lili. Selamat pagi ya Mas Adi. Baik Pak Lili, dari pandangan Anda, apakah efektif PKPU nomor 9 tahun 2022 ini tentang memberikan akreditasi terhadap lembaga survei? Ya, saya kira kalau kita membaca pasal per pasal di aturan tentang lembaga survei ini tidak efektif karena memang tidak ada sanksi yang tegas gitu. Bahkan bisa dikatakan kemunduran yang luar biasa dari peraturan PKPU yang dibatalkan, yaitu PKPU nomor 8 tahun 2017 terkait dengan pilkada dan PKPU nomor 10 tahun 2018. Kalau di dalam PKPU sebelumnya yang dibatalkan itu ketika untuk melaporkan itu ada kata wajib, sementara PKPU yang baru ini nomor 9 tahun 2022 ini kata wajib itu dihilangkan gitu. Terus juga yang kedua terkait dengan
adanya dugaan pelanggaran yang dilaporkan masyarakat gitu kan, dibentuk Dewan Kode Etik. Terus yang kedua juga berikan sanksi yang berat itu bagi lembaga survei atau jajak pendapat di sana dianggap tidak kredibel, terus dilarang untuk melakukan survei. Bahkan ketika ada pelanggaran tindak pidana, mereka juga akan diadukan sebagai pelanggaran tindak pidana pemilu. Nah, di aturan PKPU yang baru ini itu tidak ada, cuma diumumkan gitu. Jadi saya kira suatu kemunduran yang luar biasa dari PKPU sebelumnya. Padahal harapan kita adalah dengan adanya penerbitan PKPU yang baru ini, betul seperti dikatakan oleh editor ini kan untuk mencegah survei abal-abal. Seperti kita ketahui kan bahwa lembaga survei itu sudah menjadi pengetahuan umum, banyak juga yang menjadi bagian dari konsultan pemenangan, apakah pemenangan partai politik atau kandidat gitu kan. Terus yang kedua, bahwa survei yang dilakukan itu tuh kan membawa wagon efek gitu, dan bisa merubah preferensi pemilih. Nah, ketika sanksi itu tidak tegas, cuma KPU mengumumkan lembaga survei yang tidak menyampaikan laporan, itu saya kira tidak efektif itu, Mas Abdi. Baik, tidak efektif karena juga tidak ada sanksi yang jelas dan sangat berbeda dengan PKPU yang sebelumnya ya, begitu Pak Lili. Tapi Pak Lili, kalau kita lihat munculnya aturan ini, apakah karena memang tidak ada transparansi dari lembaga survei saat memberikan hasil analisisnya, atau memang sudah terlihat sangat jelas ada keberpihakan pada saat lembaga survei memberikan hasilnya? Ya, saya kira betul itu, bahwa banyak saya kira lembaga-lembaga survei tadi yang disebut oleh editor itu yang abal-abal, tidak transparan, pendanaannya dari siapa itu kan tidak disebutkan. Ya, kemudian KPU dari sebelumnya juga kan ada desakan masyarakat, maka kemudian mengeluarkan peraturan KPU tentang aturan main untuk lembaga survei itu. Namun saya kira sayang, mestinya gitu kan, mestinya ada perbaikan yang signifikan dari peraturan PKPU sebelumnya, bukan suatu kemunduran. Sehingga kita bertanya-tanya, ada apa nih PKPU yang dulu ada kata-kata wajib gitu, ada sanksi yang berat, bukannya memperbaiki gitu, tetapi kemudian di sini tidak ada. Bahkan juga yang sekira yang penting tuh Mas Abdi, di PKPU sebelumnya itu ya disebutkan tidak boleh menggunakan dana asing, dana luar negeri. Di PKPU yang baru itu nggak disebutkan itu larangan untuk menggunakan dana dari luar negeri. Oke. Jadi kita juga bertanya, kok makin longgar gitu aturan untuk lembaga survei ini gitu loh. Oke, berarti bisa dibilang untuk PKPU ini barat macan ompong begitu ya Pak ya? Tidak ada sanksi tegas yang diberikan, lantas lembaga survei itu juga bisa dengan seenaknya untuk mengabaikan PKPU ini, begitu Pak Lili? Saya kira bukan hanya macan ompong Mas Abdi, cuma pemberitahuan aja. Cuma memberitahukan lembaga survei itu harus begini-begini, cuma begitu aja, nggak ada efek apa-apa gitu loh. Oke, tidak ada efek apa-apa. Mengumumkannya di mana ya? Kemungkinan kan mengumumkannya di website KPU. Nah kan tidak semua orang membaca juga di websitenya itu kan. Seperti itu di sana. Baik, Pak Lili, terakhir apa masukan ataupun saran dari Anda? Apakah aturan PKPU ini perlu dikaji kembali untuk direvisi atau seperti apa? Iya, saya kira perlu dikaji, direvisi, karena memang di sana tidak akan memberikan efek jerah bagi lembaga survei gitu. Apalagi juga dikatakan oleh Pak Godins kan bahwa lembaga survei itu daftarnya 30 hari sebelum hari H gitu. Yeah. Berarti kan lembaga-lembaga survei yang sekarang melakukan penciptaan untuk partai atau untuk kandidat tertentu tidak ada itu larangan. Okay. Silahkan aja, bebas gitu kan, seperti itu. Mestinya gitu aturan ini berlaku ketika lembaga survei itu akan melakukan survei, itu harus wajib
ketika penetapan partai politik 14 Desember 2022 kan, dan juga penetapan caleg dan capres cawapres 11 Oktober 2003. Nah, ketika di luar itu gitu dia melakukan survei, maka kena sanksi gitu kan, seperti itu. Nah, ini makanya ketika nanti lembaga-lembaga survei ini melakukan survei, ya tenang-tenang aja, nggak ada gitu. Dan kalaupun nanti dia satu pelanggar kan sanksinya nggak ada, cuma diumumkan aja gitu. Jadi perlu kita harapkan tidak ada lagi lembaga survei abal-abal yang muncul jelang pemilu 2024 nanti. Terima kasih dosen FISIP UI Pak Lili Romli sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Selamat kembali beraktivitas, salam sehat Pak Lili. Baik, saya mau langsung membahas dengan Bang Gaudens. Bang Gaudens, tadi dikatakan oleh Pak Lili bahwa aturan ini tidak efektif karena tidak ada sanksi yang tegas, bukan hanya sebagai macan ompong saja, tapi cuma ibarat pemberitahuan. Bagaimana tanggapan? Ya, perlu dipahami dulu tentang lembaga survei. Kedudukan lembaga survei di dalam Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilu itu adanya di partisipasi masyarakat, bukan di kampanye. Jadi ada bab kampanye, ada bab partisipasi masyarakat. Lembaga survei itu kedudukannya ada di partisipasi masyarakat. Itu artinya lembaga survei di dalam desain undang-undang pemilu itu harus independen karena dia bagian dari partisipasi masyarakat. Nah, independensi itulah yang mau diatur oleh PKPU nomor 9 tahun 2022. Apa bentuk independensi itu? Kita tahu kalau kita merujuk kepada keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 9 tahun 2009, lembaga survei itu adalah ilmu sekaligus seni. Ilmunya itu pada metodologinya, seninya itu pada teknik menyusun pertanyaan. Disitulah seni dari survei itu. Sebagai sebuah metode ilmiah, mestinya apapun hasil survei itu, kalau metodenya dilakukan oleh pihak lain atau hasil survei itu mestinya bisa diuji kembali oleh lembaga lain. Dan hasilnya harus sama kalau metodologinya sama. Tetapi yang terjadi sekarang itu kan metodologinya sama tetapi hasil berbeda, itu berarti ada lembaga survei abal-abal. Nah, siapa yang harus mengatur lembaga survei abal-abal? Di dalam konstruksi undang-undang pemilu, lembaga survei itu hanya diatur pada saat mereka melakukan survei dan melakukan pengumuman cepat, hasil penghitungan cepat itu 30 hari dari hasil dari pemilu. Itu artinya survei-survei yang dilakukan di luar masa pemilu itu, di luar 30 hari sebelum pemilu itu, tidak ada regulasi yang mengaturnya. Atau dengan kata lain, sesungguhnya ada kekosongan regulasi yang mengatur survei terkait dengan pemilu, padahal hasil survei itu menjadi rujukan masyarakat di dalam menyatakan haknya. Nah, ini berbahaya kalau survei abal-abal tiba-tiba ada kandidat melonjak tinggi elektabilitasnya karena dipesan, survei pesanan gitu. Ini yang mengganggu demokrasi sesungguhnya. Nah, hakikatnya lembaga survei itu tumbuh di dunia demokrasi, tetapi dia membunuh demokrasi itu sendiri. Baik, Bang Gaudens, nanti kita akan kembali membahas terkait dengan tema kita hari ini, mencegah survei abal-abal. Tadi juga cukup menarik ya bahwa adanya ilmu dan juga seni dalam lembaga survei ini, dalam memadukan antara ilmu dan juga seni. Kita akan kembali membahasnya pemirsa usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan juga masih membahas terkait mencegah survei abal-abal. Masih bersama saya ada Bang Gaudens dari Dewan Redaksi Media Indonesia. Bang, ada lembaga survei yang juga berperan sebagai konsultan politik. Bagaimana cara untuk membedakan lembaga survei yang bisa memberikan hasil yang benar-benar sesuai dari metode yang digunakan, tanpa adanya bias kalau ketika dia berperan juga sebagai adanya konsultan politik? Ya, survei yang menjadi konsultan politik itu kan fenomena sejak 2004 ya, pada saat Indonesia memasuki pemilihan langsung oleh rakyat untuk jabatan-jabatan politik ya. Misalnya gubernur, wali kota dan sampai presiden itu dipilih langsung oleh
rakyat, sehingga dibutuhkan konsultan politik untuk membenah citra dari orang-orang yang ikut berkompetisi. Itu yang pertama. Nah, bagaimana untuk membedakannya? Membedakannya mudah sekali. Siapa yang membayar gitu. Konsultan politik, sebagai konsultan politik dia dibayar, tetapi sebagai surveyor dia sebetulnya bisa mendapatkan dana dari pihak lain gitu ya, tidak harus dari orang yang berkepentingan. Karena itu sangat penting di dalam etika lembaga survei itu untuk mengumumkan siapa yang membiayai survei itu. Nah, sekarang ini kan kita lihat dalam 2 tahun terakhir ini banyak sekali survei, hampir setiap minggu lembaga survei mengumumkan hasil-hasil surveinya. Bayangkan setiap minggu melakukan survei, berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu. Tentu sangat besar biaya yang dibutuhkan. Patut diduga lembaga-lembaga survei itu dibiayai oleh mereka yang ingin masuk di dalam kompetisi untuk 2024. Nah, tragisnya tidak satu pun lembaga survei yang mengumumkan sumber dananya, karena memang tidak ada aturan untuk itu. Aturan itu baru berlaku di PKPU 9 2022 untuk pemilu 2024. Itu artinya 30 hari sebelum 14 Februari 2024 itu semua lembaga survei itu harus terdaftar di KPU. Nah, ketika dia sudah terdaftar, dia berlakulah ketentuan-ketentuan yang ada di dalam PKPU 9 2022. Antara lain itu harus mengumumkan akta pendiriannya, juga harus mengumumkan lingkup surveinya, termasuk sumber dananya. Sumber dananya baru ketahuan nanti siapa yang membiayai. Dan dari siapa yang membiayai juga akan kelihatan begitu dari hasil surveinya, apakah benar-benar independen atau tidak, begitu ya Bang Gaudens? Ya, pada umumnya sih kalau menjelang pada saat pemilu itu, terutama pada saat penghitungan cepat, hampir tidak ada yang mengaku sebagai konsultan politik. Semuanya mengaku sebagai lembaga survei, bukan lagi konsultan politik. Tetapi saat sekarang tidak ada yang survei murni, yang ada itu konsultan politik semuanya. Oke, baik. Oke, Bang Gaudens, kita akan melanjutkan perbincangan kita, tapi kita akan ke penelpon dulu yang sudah berhasil masuk di line telepon kita. Yang pertama ada John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi, Pak John. Selamat pagi, Mas Abdi. Selamat pagi, Bung Golden. Ya, silakan tanggapannya soal topik hari ini. Ya. Jadi ini di editorial pagi hari ini yang dibedah ini sangat ini nanti ini ya. Mencegah survei abal-abal. Jadi kadang-kadang kita bingung juga, Mas Abdi, Bang Gaudin. Gampang sekali lembaga survei sekarang mengumumkan ini itu kan. Memang lembaga survei itu kan tidak tanggung-tanggung. Metodologi yang dipakai, biaya kan besar. Tapi tidak kita pungkiri ya. Apa kata Profesor Ramli tadi itu? Ini yang PKPU yang untuk khusus untuk Pilpres atau pemilu 2024 ini kan kayak rasanya bukan macam ompong lagi, setengah ompong. Tidak ada sanksi, ya, mengacu kepada PKPU yang sebelumnya agak kuat sanksinya. Justru kita nak nak menertibkan cara kok malah enggak, malah mundur. Tapi masyarakat kita sekarang udah pintar kok, ya. Dia sekarang udah gampang pula dia, tidak percaya dengan lembaga survei abal-abal itu, ya. Karena sekarang pemilih sudah mulai pintar, sudah mulai cerdik. Karena dia tiap hari disuguhi oleh medsos. Ya. Kita sudah mulai cerdik, sudah mulai pintar masyarakat Indonesia ini. Jadi tidak mau lagi dia dibohongi lembaga survei abal-abal ini. Ya. Iya, tapi dan masyarakat juga bisa mencari sumber kebenarannya begitu ya Pak ya? Iya, ya. Saya paling setuju nih dengan Metro TV ini, ya. Dengan dia begitu ya kita bantah aja di sini lembaga survei yang tidak betul-betul itu, yang abal-abal itu, ya. Ya sebenarnya lembaga survei inilah yang Metro TV ini adalah lembaga survei. Ini adalah satu media yang sangat kuat. Ya kita cegah yang begitu-begitu itu, ya. Itu aja saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak John di Batam, dan kita bergeser ke penelpon yang kedua, ada Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi Pak Tasrik. Selamat pagi Mas Abi, selamat pagi Bang Gaudensius. Selamat pagi. Ya, silakan Pak Tasrik. Menarik ya judul editorial hari ini dalam rangka mengantisipasi supaya pemilu 2024 itu
benar-benar berkualitas, maka harus diantisipasi hasil-hasil survei yang abal-abal ya. Kita ketahui PKPU nomor 9 tahun 2022 itu sudah menginstruksikan kepada lembaga-lembaga survei itu harus mendaftarkan diri, kemudian juga harus disertai dengan hasil-hasil survei yang dia sampaikan itu sumber dananya dari mana saja, supaya memang benar-benar hasil survei itu adalah kredibel. Yang kedua, kalau hasil survei itu tidak kredibel, maka itu akan mempengaruhi opini publik. Dan kita berharap hasil-hasil survei ini memang dibuat secara transparan supaya lembaga-lembaga itu bisa dipercayai oleh masyarakat. Yang kedua, sebagai penyelenggara pemilu KPU ini harus benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan undang-undang ya. Kemudian juga Badan Pengawas Pemilu juga harus benar-benar supaya pemilu yang akan datang itu bisa benar-benar bisa diterima, kemudian bisa mendatangkan keberkahan bagi pemimpin yang terpilih. Dan terakhir, bagi pemerintah sebagai penanggung jawab pemilu, saya berharap untuk melaksanakan pemilu ini dengan baik dan benar dan tidak ikut-ikutan, apalagi mengarah-ngarahkan kepada calon tertentu, itu tidak sehat dalam berdemokrasi dan tidak mendidik secara politik. Terima kasih. Terima kasih Pak Tasrik Usman dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk tanggapannya. Langsung saja kita bergeser ke penelpon ketiga. Ada Ibu Ong Mei Hua di Pejaten, Jakarta. Selamat pagi, Bu Ong. Selamat pagi Mas Arfi, selamat pagi Mas Golden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, pemilu masih 1 tahun, tapi rame dengan survei yang abal-abal. Mas Ardi, survei ini dari mana dananya? Kalau dari tidak boleh memakai dana dari luar, apakah ini benar atau merugikan rakyat? Lalu nanti di dalam pemilu kita menghendaki pemilu yang betul-betul murni dan jelas. Tetapi survei ini kan tiap minggu ganti. Lalu dengan para yang ikut pileg dan pilpres, lembaga ini bagaikan macan ompong, Mas. Membingungkan masyarakat gitu loh. Nanti sekarang surveinya menunjukkan elektabilitasnya sekian yang tertinggi. Besok turun lagi. Lalu kemarin deklarasi daripada Jokowi mengatakan jangan salah pilih. Cari yang orang yang sudah berubah dan tidak berkeriput. Yang sudah berkeriput. Jangan yang mukanya licin dan rambutnya hitam yang enak-enak duduk di istana. Nah inilah Bang, lembaga survei ini juga harus KPPU betul-betul mengawasi, jangan sampai dia liar Bang, sebagai abal-abal begitu. Mudah-mudahan survei ini betul-betul membawa masyarakat memilih calon pilprek dan pilesnya ini. Baik, amin. Gitu Ya, aja. dan tentunya ini juga bisa menjadi rekomendasi di pemilu nanti ya. Terima kasih Bu Ong Mei Hua dari Pejaten, Jakarta sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, salam sehat. Oke, kita kembali membahas Bung Gaudens dari 3 penelpon tadi. Ada Pak John, kemudian ada Pak Tasrik dan juga Ibu Ong Mei tadi yang mengatakan bahwa memang ini dananya kan tidak tanggung-tanggung. Melakukan 1 kali survei ataupun beberapa kali survei ini pasti membutuhkan dana yang besar. Dan pasti juga ini bisa berdampak ke masyarakat. Sebenarnya dampak psikologis apa yang bisa diberikan ke masyarakat dari hasil survei? Ya, survei itu kan masuk di dalam bingkai sebagai kebebasan ilmiah, kebebasan akademik. Karena itu di dalam kebebasan akademik itu, hukum tertinggi itu adalah etika. Kita berasumsi atau masyarakat berasumsi karena lembaga survei itu adalah lembaga akademis, walaupun tidak dilakukan oleh orang-orang akademis, tetapi dikatakan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi tahun nomor 9 tahun 2009 itu, lembaga survei, hasil survei itu bagian dari kebebasan akademik. Karena itu sebagai kebebasan akademik, dia ditempatkan pada posisi yang sangat tinggi, yang menjunjung tinggi etika. Atau dengan kata lain,
sebagai lembaga akademik yang menjunjung kebebasan akademik, lembaga survei itu bukan lembaga yang membela yang bayar. Tetapi di dalam perkembangannya dari 2009 putusan Mahkamah Konstitusi sampai sekarang kita lihat banyak sekali lembaga survei yang bergantian setiap minggu mengumumkan merilis hasil-hasil surveinya adalah lembaga-lembaga yang mendongkrak popularitas seseorang supaya bisa berkompetisi di dalam kontestasi. Nah, ketika mendongkrak popularitas itu, disitulah lembaga survei sudah menjelma menjadi konsultan politik. Jadi saat ini susah sekali kita membedakan mana konsultan politik, mana lembaga survei. Nah, cara membedakannya paling mudah kalau kita merujuk kepada PKPU nomor 9 tahun 2022 atau nomor 19 di 2018 ya, PKPU yang sama juga. Kalau kita merujuk ke sana, satu-satunya cara untuk membedakan itu adalah pada siapa yang membayar. Karena itu di dalam seluruh regulasi yang terkait dengan pemilu itu selalu dinyatakan, bahkan di Undang-Undang Pemilu juga dikatakan, lembaga survei itu harus mengumumkan sumber dananya, sehingga diketahui apakah lembaga hasil survei itu dari yang dikeluarkan oleh konsultan politik atau oleh lembaga survei yang notabene adalah lembaga ilmiah. Nah, itu yang agak tricky ya, lembaga ilmiah dan juga konsultan politik. Dan Bang Gaudens, kita masih akan kembali melanjutkan dialog kita hari ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dengan topik mencegah survei abal-abal, dan juga masih bersama saya ada Bang Gaudens dari Dewan Redaksi Media Indonesia. Bang, PKPU ini kan juga memberikan kekuatan begitu bahwa lembaga survei ini sebagai salah satu pihak yang juga turut menyebarkan informasi, edukasi politik kepada masyarakat. Apa yang bisa dilakukan dalam waktu dekat untuk mencegah survei abal-abal, tapi masyarakat juga ini juga bisa teredukasi dari sisi informasi pemilu? Ya, kita berharap lembaga survei itu jujur ya, dengan dirinya sendiri minimal ya. Jangan kan jujur kepada orang lain, dengan dirinya sendiri aja tidak jujur gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat status hukum dari lembaga survei itu kan kebanyakan berbentuk PT ya. Ada yayasan, ada juga survei yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Kalau jelas-jelas berbentuk PT, itu berarti dia mencari keuntungan. Mencari keuntungan tentu dia membela yang bayar ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang diatur di dalam regulasi sekarang ini adalah pada saat pemilu itu dilakukan, terutama yang terkait dengan quick count atau penghitungan cepat. Tidak satu pun regulasi yang mengatur keberadaan lembaga survei pada saat di luar rentang waktu pemilu. Mestinya ketika jadwal pemilu itu sudah dimulai atau KPU mulai mengumumkan pemilu dimulai, pada saat itulah lembaga survei itu sudah diatur. Sekarang ini kan tidak ya, lembaga survei itu diatur 1 bulan menjelang pemilu nanti. Itu berarti di bulan Januari 2024 itu baru ada aturan tentang lembaga survei. Seluruh survei-survei yang dilakukan sekarang ini, survei berbayar diantaranya, itu tidak ada aturan yang mengatur mereka. Tetapi yang diharapkan mereka itu jujur pada diri sendiri, tetap menganggap survei itu sebagai kegiatan ilmiah, bagian dari kebebasan akademik yang harus kita hormati. Nah, dalam kerangka bagian dari kebebasan akademik, mestinya setiap hasil survei itu bisa diuji kembali oleh lembaga manapun kalau metodenya sama. Yang terjadi sekarang kan kalau diuji kembali itu pasti hasilnya berbeda-beda, karena kebanyakan di dalam kerangka menaikkan pamor itu metodologinya yang dimanipulasi. Itu yang sering terjadi. Artinya jangan sampai mencederai kebebasan akademik ini ya Bang Gaudens. Ya, itu yang paling penting. Baik, terima kasih Bang Gaudens dari Redaksi Media Indonesia sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, KPU harus tegas terhadap lembaga survei bila terdapat kecurigaan atau laporan pengaduan masyarakat terhadap lembaga survei tertentu terkait dengan pelanggaran etika survei seperti metodologi atau sumber dana yang tidak jelas. Lembaga itu harus segera diproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dan saya Abdi Azhar Sahi, mewakili seluruh kerabat kerja bertugas hari ini, pamit undur diri dalam media edisi hari ini, Media Indonesia mencegah survei abal-abal. Selamat pagi dan sampai jumpa.